Nah, tahun lalu itu tanggal 9 Desember ya, itu adalah pertama kali kita bagikan Paradox of Christ. Silakan slide-nya dilanjutkan. Nah, pada saat itu kita belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada saat Tuhan Yesus khotbah di bukit, ya. Dan itu benar-benar mengubah tradisi atau berlawanan dengan tradisi yang berlaku pada saat itu, ya. Nah, bulan ini tetap kita melanjutkan Paradox of Christ. Yang pertama sudah dibawakan sama Pak Daniel ya di tanggal 7, Poor Saman Ridge. Kemudian tanggal 21 nanti Reckless Love, dan tanggal 19 pada saat Jumat Agung ya. Jumat Agung itu Bu Debi membawakan Ultimate Sacrifice. Itu yang terakhir ada kesalahan ya. Yang benar adalah melayani bukan dilayani. Oke, lanjut. Nah, ini yang 9 Desember yang pertama kali ya. Jadi kartunya sudah dibagi pada saat itu. Sebagian besar sudah dapat. Kalau yang belum dapat boleh masuk ke Instagram ya, itu udah ada di sana. Saya juga menyambut para pemirsa Facebook dimanapun Anda berada ya, bahwa ini benar-benar satu seri yang perlu kita dalamin karena inilah menjadi salah satu tools atau satu alat kita menghadapi banyak kekacauan dan ketidakpastian yang ada di dalam dunia pada saat ini ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya mungkin ini, kenapa Paradox of Christ diulang lagi gitu ya, diulang lagi gitu. Nah, karena pada bulan ini kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah ya, Jumat Agung dan Paskah. Dan ini yang menjadikan sangat penting, kenapa? Karena pada bulan ini kita akan melihat atau akan memperingati hari Tuhan Yesus disalibkan ya, kemudian mati dan dibangkitkan ya. Nah, jadi kita melihat kenapa Paradox of Christ ini sangat penting. Boleh aja sebetulnya kita ya sebagai manusia, kita kan apalagi anak-anak muda sekarang ya pengennya berbeda, betul nggak? Ya pengennya berbeda. Jadi kita ngomong sesuatu yang berbeda gitu ya, pengennya tampil beda gitu. Tapi kalau tampil beda tidak menimbulkan kehidupan, itu tidak ada maknanya. Nah, sama juga di sini. Kalau Tuhan Yesus kan mengatakan banyak paradoks ya, tetapi kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, paradoks ini tidak menjadi bermakna buat kita semua. Ya, nah ini kenapa sangat penting, karena Tuhan Yesus bangkit, itu jawabannya. Ya, Tuhan Yesus bangkit menjadikan apa? Oh, berarti yang dulu ngomong itu semua benar, gitu. Ya. Betul ya, ngerti ya ini. Ini penting sekali di sini. Jadi saya perlu jelaskan bukan karena kita mengulang tuh, tapi ini pas sekali dengan momen Paskah. Ya, di mana Tuhan Yesus dibangkitkan, dan itu bukti yang sangat otentik bahwa perkataannya itu adalah kebenaran. Ya, jadi bukan asal beda. Misalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, blessed are the poor in spirit gitu ya. Diberkatilah orang yang miskin secara roh ya, karena dia mewarisi kerajaan surga misalnya itu. Nah, waktu orang-orang mendengarkan itu, orang-orang tuh bingung gitu ya. Ini siapa Tuhan Yesus bisa ngomong seperti itu? Tapi dia merasakan kuasanya gitu ya. Kalau dilihat di dalam Matius itu dibilang apa? They are impressed ya. Selain impress juga karena Tuhan Yesus bertindak seolah-olah yang punya kuasa gitu. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Ya. Jadi satu hal yang Anda bisa catat di sini apa? Paradox of Christ itu sangat penting karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Oke. Nah, Tuhan Yesus bangkit berarti apapun yang dia bicarakan, dia katakan, itu semuanya kebenaran. Kalau itu tidak benar, berarti kita percuma untuk mempercayai Tuhan Yesus. Ya, itu dasar daripada Paradox of Christ. Itu sangat penting banget. Lanjut. Pak Daniel sudah memberikan satu definisi, saya nggak akan terlalu ulang, tapi ini sekilas aja ya. Jadi di minggu lalu sudah dibagikan ini ya. Jadi bagi pemirsa Facebook yang ingin tahu lebih lanjut, silakan untuk lihat video streamingnya untuk minggu lalu tanggal 7 April ya. Jadi sebuah situasi atau kalimat yang tampak mustahil atau susah untuk dimengerti karena berisi dua fakta atau karakter yang berlawanan. Ya, walaupun tidak sangat sempurna definisinya, tapi kita bisa menangkap esensinya. Oke, lanjut. Oke. Nah,
Contohnya misalnya paradoks itu diberikan beberapa. Memberi adalah mendapatkan, mempertahankan, malah kehilangan dan sebagainya. Banyak sekali ya. Tetapi kita ingin tahu sebetulnya di mana Tuhan Yesus mengajarkan paradoksnya itu. Nanti kita lihat ya. Jadi kita jangan cepat-cepat semua dibalik gitu ya. Oh kalau begini berarti dibalikin gitu semua ya. Itu bahaya sekali ya. Nah ini yang saya bilang jangan asal membalikkan perkataan. Harus ada firman-nya baru kita teliti dan telaah daripada firman itu sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, di manakah kita bisa menemukan pelajaran tentang paradox of Christ? Ya. Dan jawabannya adalah di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 10. Itu adalah pertama kali ya. Pertama kali Tuhan Yesus mengajar ya di bukit. Kemudian orang-orang banyak mendengarkan dan kagum dengan apa yang diajarkan dan karena berkuasa ya. Nah, contohnya misalnya gini, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita nggak boleh menginterpretasikan miskin itu miskin apa gitu, ya, atau miskin harta gitu ya. Jadi kita harus lihat terjemahan-terjemahannya di situ. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan atau menginterpretasikan sesuatu berdasarkan pengetahuan kita. Kita harus menginterpretasikan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kalau kita lihat lebih gampangnya ini contohnya ya. Next. Jadi di dalam Alkitab bahasa Indonesia dibilang begini, diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Ya, di situ ada terjemahan Alkitab AYT disebutnya, ya yang terbuka gitu. Memang agak belum pernah kita dengar, tapi itu menjelaskan di situ. Ada juga terjemahan Sabda Indonesia dan sebagainya atau terjemahan baru ya. Nah, kita bandingkan beberapa terjemahan plus yang bahasa Inggrisnya kalau bisa ya. Karena di situ kita lebih kecil kemungkinan untuk salah menginterpretasikannya ya. Nah, enggak tiba-tiba kalau misalnya kita miskin, oh satu hari kamu bakal jadi kaya, bukan seperti itu ya. Tapi yang di dalam firman Tuhan ini dikatakan miskin dalam roh. Ya, bukan miskin dalam harta loh, ya, tetapi miskin dalam roh, ya. Nah, tidak serta-merta orang yang miskin rohnya tiba-tiba jadi kaya gitu, enggak. Tetapi yang Tuhan maksud adalah gini, supaya gampangnya ya kalau kita melihat kata-kata di sini ada weak sama dengan strong Y gitu ya. Kalau kita lagi kuat, badan kita lagi kuat, kita enggak akan terpikir untuk istirahat gitu ya kan, enggak ya. Kalau kita lagi kuat ya kita kerja aja gitu ya. Kalau kita lagi kenyang kita enggak kepikir makan gitu ya. Tapi orang yang sedang lapar, sedang haus, kita langsung kepikirnya makanan gitu. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan ada makanan gitu ya. Betul enggak? Nah yang Tuhan Yesus maksud adalah gini, makanan ini sudah tersedia dan Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau dibilang berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu kenapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah menyediakan kebenarannya apa. Sampai situ jelas ya? Jadi bukan gini, berbahagia orang yang lapar gitu ya. Udah selesai di situ. Tetapi janji Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan kebenarannya. Sudah ada jawabannya. Orang yang miskin dalam roh juga sama. Karena dia akan mewarisi kerajaan surga di situ ya. Mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kalau punya kerajaan surga udah kaya banget ya. Kaya banget, makanya di sini secara simpel, secara sederhana disebutnya miskin sama dengan kaya. Jelas ya? Karena sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Itu yang Tuhan maksud. Nah, untuk dari miskin sampai ke kaya itu harus ada prosesnya, ya. Kita harus belajar dari situ, ya, belajar dari situ. Oke, lanjut kita, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang penting adalah mengapa paradox of Christ itu sangat penting? Ya. Kenapa sangat penting? Nah, tadi saya udah jelaskan berikutnya bahwa di dalam bulan ini kita memperingati Paskah. Dan kita melihat sejarah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit daripada kematian. Sehingga apa? Paradox of Christ itu akan sangat penting sekali. Kenapa? Karena itulah kebenaran gitu. Berbeda sekali dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan pada saat itu. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, maka menjadi semua perkataannya itu tidak berharga. Ya, oke. Nah, makanya kenapa itu sangat penting harus kita pelajari. Mengapa kita perlu belajar berikutnya ya? Mengapa kita perlu belajar paradox of Christ terutama pada zaman sekarang?
Karena pada zaman sekarang semua itu dibolak-balik semua. Betul nggak? Ya, kalau zaman dulu itu ya relatively stabil. Kalau sekarang semua dibalik-balik, kata-kata juga dibalik, dicampur-campur, ya kan? Yang tidak ada di kamus bahasa Indonesia lagi. Betul nggak? Nah, jadi kita perlu bisa menyaring mana yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak. Ya, oke, kita contoh nih yang udah Pak Daniel ajarkan ya di tanggal 7. Karena manusia selalu mengejar kebenaran. Betul jawabannya ya. Manusia mencari kebenaran karena kebenaran itu akan mengakibatkan kehidupan. Ya. Jadi the truth will set you free and have the eternal life. Ya, di situ. Oke, yang kedua, mengapa belajar paradox of Christ? Karena kebenaran itu adalah memerdekakan kita, ya. Yang berikutnya, silakan. Slide-nya bisa lebih cepat ya sedikit ya. Oke. Sebelum ya ini, oke ini ya. Jadi kebenaran di dalam Yohanes 8 ayat 32 adalah memerdekakan ya. Jadi seringkali kita tidak bisa maju hidupnya karena ada sesuatu yang kita pegang terus sebagai kebenaran, ternyata itu bukan kebenaran. Ya. Misalnya di dalam dunia kerja misalnya, kalau kerja itu yang penting kerja aja gitu ya. Kerja aja yang keras, nggak usah pakai lapor-lapor. Ya, nanti juga bakal ketahuan yang mana yang bagus, yang enggak. Siapa yang punya pendapat begitu? Siap-siap kecewa ya, gitu. Kalau Anda bekerja, Anda tetap harus berkomunikasi gitu ya. Bukan masalahnya Anda memegahkan diri, menyombongkan diri, itu perkara orang lain gitu. Anda sendiri punya hak sikap hatinya seperti apa gitu. Kalau Anda tidak punya sikap hati sombong dan sebagainya, ya Anda dengan damai melakukan komunikasi itu ya. Jadi jangan punya pikiran yang penting kerja baik, nanti orang juga lihat gitu. Kalau orang nggak lihat gimana? Anda yang kecewa, ya kan? Nah itu contohnya. Contohnya punya satu yang dipegang, satu prinsip yang dipegang, tapi ternyata salah. Ya, oke. Berikutnya kita lihat, karena manusia selalu mengejar kebenaran. Nah ini contoh dari satu cerita mengenai kapal, ya. Kapal ini kapal besar begitu ya, semua sudah ready semua ya, nakoda sudah ada, engine sudah dinyalakan, tapi nggak bisa jalan-jalan gitu. Istilahnya digas gitu ya, kalau gitu. Istilah digas gitu, tapi nggak bisa jalan. Kira-kira kenapa ya? Karena ada jangkarnya, ini kayaknya nakoda nih dulu. Pernah mengalami kelihatannya Pak Hendro ini. Ya, berikutnya, nah ada jangkar yang belum diangkat. Nah, Anda juga punya kapasitas hebat dan sebagainya ya, atau misalnya sebagai pribadi banyak sekali talenta ya, tapi kok nggak maju-maju hidupnya gitu ya. Kenapa gitu? Karena banyak sekali jerat-jerat, jangkar-jangkar dalam pikiran Anda ya. Nggak usah, nanti kamu jangan terlalu aktif ya kalau misalnya di perusahaan gitu ya. Kamu jangan terlalu aktif makin banyak disuruh loh gitu. Ya, oh ya benar juga ya. Akhirnya Anda nggak mau inisiatif. Nah itu akhirnya apa? Anda nggak bisa maju. Bukan karena Anda tidak punya talenta, tetapi karena punya pemikiran-pemikiran yang salah. Nah ini yang namanya jangkar. Nanti kalau pengen tahu A-nya apa, N-nya apa, nanti datang ke Ibu Duvin ya. Ya, ini sekilas saja, tetapi banyak sekali. Kalau Anda pengen tahu jangkar apa dalam kehidupan Anda, makanya ketemu one on one dengan Bu Duvin. Ya, di situ. Oke, berikutnya. Nah, bukan saja untuk memerdekakan kita kebenaran itu, tetapi juga Tuhan ingin memberikan kepada kita memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Nah, kalau saya summarize dari 3 slide itu, gambarnya sederhana sekali dan Anda bisa ambil foto ini ya. Next. Ya, jadi hidup kita sebetulnya berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau digambarkan cuma sederhana begini sebetulnya ya. Jadi hidup kita tinggal pilih, kita mau mencari kebenaran atau mencari yang kurang benar gitu ya, atau kebohongan atau dusta di situ ya. Nah, kalau kebenaran sebelum memberikan hidup yang berkelimpahan, step yang pertama pasti memerdekakan dulu ya. Memerdekakan Anda atau bahasa Inggrisnya set you free. Itu di Yohanes 8 ayat 32. Tapi apakah cukup? Jawabannya, pertanyaannya? Apakah cukup kita mencari kebenaran untuk supaya kita merdeka?
kita mencari kebenaran supaya kita punya hidup berkelimpahan. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup ya, nggak cukup. Jadi kita belajar paradox of Christ itu ada tujuan jangka panjangnya seperti apa. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kenapa kita perlu mengenal kebenaran? Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran yang palsu yang diintroduce oleh dunia ini. Ya, di dalam ayatnya yang Amsal 14 ayat 12 dikatakan begini, ada jalan yang disangka benar bagi seseorang, tetapi ujungnya adalah maut. Ya. Nah, jadi apa dong kalau begitu? Ya, apa alasannya? Nah, kita coba lihat di yang berikutnya. Ini ya, alasan melakukan paradox of Christ ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ada dua bagian ya di situ ya. Waktu orang mendengar ajarannya, maka dibilang apa? Takjublah orang banyak. Nah, kalau Anda punya satu prinsip hidup yang berbeda dengan teman-teman selingkungannya, dan kemudian Anda berhasil, kira-kira orang-orang, teman-teman Anda itu takjub nggak? Takjub. Kenapa ya kamu begitu? Mungkin kamu cerita mengenai apa yang terjadi di situ. Nah, tapi itu nggak cukup karena bukan itu tujuannya. Ya, yang kedua di ayat kedua dibilang di Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi artinya apa? Pada saat teman-teman Anda impress dengan apa yang Anda lakukan, itulah kesempatan Anda membagikan personal testimony kenapa Anda memilih jalan yang sempit itu dan bukan jalan yang gampang. Jelas ya? Jadi paradox of Christ itu adalah satu tools yang sangat powerful untuk mendapat pertama attention. Ya, kalau misalnya gini, seperti Abraham dan Lot. Ya, Lot bilang aku mau pilih yang sana. Kenapa? Karena niatnya matanya melihat ini hijau dan tidak melihat bahaya yang ada di sekitar itu. Kalau Abraham dia fokusnya kepada Tuhan. Dia bilang apapun yang jelek, kalau Tuhan yang berkenan pasti Tuhan akan memberkati. Jadi udah beda cara berpikir. Beda cara berpikir, referensinya beda. Nah, setelah itu Abraham yang diberkati, wow ya, maksudnya kita, wah kenapa ya Abraham? Padahal dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi dia percaya banget sama Tuhan. Enggak penting itu tandus atau apa, pokoknya kalau Tuhan beserta dengan dia, pasti Tuhan berkati. Nah, kalau kita juga disuruh pilih, ya kan di dalam kehidupan sehari, milih yang mana? Coba biasakan begini, biarkan orang lain yang milih dulu. Walaupun yang terbaik sudah diambil gitu. Tapi karena apa? Karena berkat itu bukan tergantung daripada apa benda itu, tetapi tergantung daripada apa yang Tuhan berikan. Ya ini hanya sekedar pengalaman ya. Dulu saya juga lakukan seperti itu. Ya waktu satu hari yang saya pernah cerita kan. Jadi ini tim yang besar ini mau dipecah gitu ya di waktu saya kerja. Kemudian oke, suruh pilih. Saya bilang ya udah kamu pilih dulu aja semua. Yang dipilih manajer semua gitu ya kan. Jadi saya kebagiannya staff semua. Setahun kemudian orang itu resign, kemudian kita bisa rekrut lagi banyak orang ya waktu saat itu sampai akhirnya sampai kira-kira 63 orang. Ya, dari kira-kira hanya sendirian gitu ya. Sendirian 5 orang jadi 12 akhirnya bertambah seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena bukan karena kepintaran saya ya. Bukan karena daya analisa saya, karena saya percaya. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita lihat. Nah, paradox of Christ berisi banyak pemikiran-pemikiran terbalik ya, atau dalam bahasa Inggrisnya reverse thinking ya. Di dalam paradox of Christ itu banyak yang kayak berlawanan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kok berbahagia? Gitu ya. Nah ini yang berbeda banget gitu loh. Nah ini banyak menarik perhatian gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan paradox of Christ akan banyak mendapatkan banyak attention ya daripada lingkungan sekitar. Dan kalau kita taat, setia sampai berhasil, itu satu testimoni yang luar biasa. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat ya, yang kita lihat. Nah, inilah kata-kata yang sering kita dengar di gereja ya, memuliakan Tuhan, tadi juga ada lagunya ya, memuliakan Tuhan. Bagaimana sih memuliakan Tuhan? Nah, memuliakan Tuhan salah satunya kita memilih prinsip firman Tuhan daripada prinsip yang diperkenalkan oleh dunia. Yang salah satunya paradox of Christ di situ.
Nah itu salah satunya. Jadi salah satu untuk memuliakan Tuhan adalah kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, inilah sebetulnya alasan yang lebih dalam kenapa kita belajar Paradox of Christ. Karena dengan Paradox of Christ itu kita bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Orang akan bertanya, kenapa kamu pilih begini ya keputusannya? Kenapa bukan yang ini? Ah, itulah kesempatan kita bisa bersaksi gitu. Oke, berikutnya kita lihat. Itu yang tadi saya bilang ya, Abraham dengan Lot. Tidak boleh asal berbeda ya. Jadi Anda jangan bilang apapun yang ada dibalikin aja gitu, gampang. Tidak seperti itu. Hati-hati. Anda harus kalau lihat di Paradox of Christ yang tahun lalu itu ada ya, ada 5 step disebut 5I di situ. Nah, salah satu adalah memfilter dengan firman Tuhan. Jadi jangan semua asal dibalikin gitu. Karena kalau kita lihat khotbah di bukit juga tidak semuanya negatif. Ya, ada orang yang berbahagia, orang yang lemah lembut hatinya gitu. Ya, jadi enggak selalu negatif, tetapi yang justru ada yang positif. Jadi Anda jangan bilang, oh berbahagia orang yang kasar hatinya gitu. Ya, jadi jangan membuat sendiri, itu yang saya maksud. Jangan membuat sendiri, tetapi lihat ada enggak firmannya. Kalau ada firmannya maka Anda berani untuk melangkah. Ya, tapi kalau enggak, jangan saya mau Paradox of Christ semua dibalik-balikin semua gitu. Ini bahaya sekali ya. Nah, kemudian juga ada yang perlu dicek yaitu apa? Alasan, niat dan arti. Ya, waktu bulan Maret tanggal 31 saya membawakan manusia roh ya, membangun manusia roh. Dan salah satunya adalah membangun manusia roh, memberi arti yang baru terhadap apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya, itu penting sekali. Nah, Abraham di dalam 3 itu alasan, niat dan arti itu clean. Ya, itu bersih, maksudnya tidak ada niat. Kalau Lot niatnya udah berbeda. Ya, jadi keserakahan itu akhirnya mewarnai keputusannya sehingga membuat dia gagal untuk taat kepada Tuhan. Ya, next. Nah, ini yang 5I ya, tapi saya nggak akan jabarkan, tapi yang penting adalah tidak semua harus dibalik-balik gitu loh. Ya, dan jangan semua jadi create sendiri gitu. Jangan bikin teori sendiri ya. Harus ada filternya firman Tuhan. Berikutnya yang itu. Nah, ini alasan yang terakhir ini adalah alasan yang paling utama. Kenapa kita bisa menggunakan Paradox of Christ ini? Yang berikutnya adalah di Matius 28 ayat 19-20. Disebutkan di situ apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah. Ajar apa di situ? Segala sesuatu, termasuk Paradox of Christ gak? Iya, sama. Jadi Paradox of Christ itu adalah salah satu tools yang Tuhan sudah buktikan karena dia bangkit dari kematian. Dan itu akan bisa kita pakai untuk benar-benar menjangkau orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya hidup berkelimpahan, bukan hanya senang-senang sendiri, bukan kita dimerdekakan dari kesulitan kita, dari ikatan-ikatan, bukan. Itu baru sebagian cerita. Tetapi the full versionnya, cerita yang penuhnya adalah apa? Supaya itu dipakai menjadi tools untuk menjangkau orang lain. Ya, pada saat kita melakukan sebuah prinsip yang sama sekali berbeda, kemudian hasilnya luar biasa, orang pasti tanya, kenapa kamu bisa begitu? Nah, disitulah kita bisa memperkenalkan ya Tuhan bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai raja dalam kehidupan kita. Artinya apa raja? Berarti keputusan-keputusan itu kita melakukannya, kita membuatnya berdasarkan prinsip firman Tuhan. Oke, itu yang perlu diingat ya. Oke, jadi apapun di sini mau miskin, kaya, weak atau strong, nah ini dasar daripada Paradox of Christ. Satu tujuannya bukan hanya untuk membuat kita merdeka dan berkelimpahan, tetapi juga untuk melakukan penginjilan. Ya, oke. Nah, saya ada satu cerita bagus banget ini ya. Menurut Anda mana yang lebih pinter nih? Ada seorang anak kecil ya sering bermain begitu. Nah, kemudian ada juga seorang laki-laki ya, dia udah bekerja banyak uang ya kan. Dia masuk ke tukang cukur rambut gitu ya.
Nah sambil dia dicukur rambut, dia melihat ke arah jendela, banyak sekali anak-anak bermain gitu. Dan setelah dia selesai potong rambut, dia tergelitik gitu. Dia pengen kasih uang sama anak-anak itu ya. Jadi dia kasihlah misalnya uang $1 gitu ya kan. Ada yang 10 sen, ada yang 50 sen kayak gitu ya. Dia pakai, sini si anak itu ya. Kamu pilih deh uang nih, dia bilang gitu. Si anak itu dia lihat sebentar gitu ya kan. Kemudian dia ambil yang 10 sen. Bukan yang $1 gitu. Dia bilang, kenapa kamu nggak ambil yang ini aja katanya gitu. Udah dia pergi. Nah ternyata beberapa hari kemudian dia ketemu lagi. Dan si orang ini penasaran gitu ya kan. Dia berikan kasus yang sama ya. Setiap ketemu anak ini, sini. Dia kasih uang lagi. Kamu ambil dong itu. Tetap dia ambil yang berapa tadi? Yang 10 sen. Aneh kan? Nah, kemudian dia cerita sama temennya, dia bilang. Pas waktu itu dia sama-sama sama temennya nih, teman kerjanya nih. Nih, aku ada fenomena menarik, dia bilang gitu ya kan. Ada anak bodoh banget, dia bilang gitu ya. Bodoh banget, dia bilang gitu. Saya udah kasih uang, tapi dia nggak pernah ngambil yang $1, dia bilang gitu. Dia selalu ngambil yang 10 sen, dia bilang gitu. Terus dia buktikan, tuh coba akhirnya dia show kan, ternyata benar gitu. Nah ini temennya itu kan penasaran ya. Penasaran kenapa nih anak ini gini ya. Dia samperin sama anaknya. Si orang yang ngasih uang merasa dia pinter kan. Ih bodoh banget nih anak katanya ya kan. Bodoh banget gitu ya. Iya. Tapi temennya akhirnya tanya sama si anak. Kenapa kamu gak pernah ngambil yang 10 sen? Ngambil $1 dia bilang. Kenapa kamu selalu ngambil yang 10 sen gini? Begini katanya. Kalau saya ngambil 10 sen dia merasa pinter. Ya kan, dan saya akan dibilang bodoh, dia bilang gitu. Kenapa bodoh? Karena saya ngambilnya 10 sen, tapi gamenya akan terus berjalan, dia bilang. Tapi kalau saya ngambil yang $1, dia tidak akan pernah lagi memberi uang seperti itu, ngerti ya? Karena dia udah ambil $1 gitu, lama-lama habis juga uangnya gitu, ngerti ya maksudnya? Jadi di sini si orang yang memberikan uang merasa merasa anaknya tuh bodoh. Padahal si anaknya ini punya pemikiran yang panjang. Kalau dia ambil yang $1 terus, takutnya dia jadi bosen gitu kan. Lama-lama Lama-lama dia nggak mau, stop aja, udah nggak mau ngasih uang lagi. Nah dalam cerita ini siapa yang pinter, siapa yang bodoh? Ngerti ya? Jadi bodoh dan pinter itu relatif. Miskin dan kaya juga relatif. Dan weak sama strong juga relatif gitu. Ya, nah ini yang Anda harus hati-hati. Kalau Anda belajar Paradox of Christ, satu, Anda boleh catat ini ya. Jangan pernah cepat tersinggung pada saat Anda diberi label. Misalnya, kamu sembarangan, misalnya gitu kan. Wah, Anda langsung tersinggung ya. Atau misalnya, wah kamu nggak bisa apa-apa, bodoh banget gitu ya kan. Dulu pernah saya kerja di satu perusahaan ya. Saya udah lulus S3 loh. Lulus S3 udah doktor gitu ya. Terus kerja di sebuah perusahaan, terus yang salah satu di situ ada seorang mentor untuk perusahaan itu. Umurnya udah tua dan rambutnya udah putih. Dia memang orangnya saklek banget gitu ya kan, strict gitu. Sampai satu hari dia bilang gini, Hengki, goblok banget kamu katanya gitu. Waduh, kaget saya kan, kaget gitu. Tapi otak saya langsung jalan gitu. Emang mungkin nggak ya orang saya dikasih tahu goblok sekali jadi langsung goblok gitu. Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi saya tenang aja gitu dalam hati, tenang aja gitu. Nah, cerita punya cerita, akhirnya sebetulnya ketahuan bahwa sebetulnya cara dia mengekspresikan, cara dia mendorong ya seperti itu. Ngerti ya? Jadi setiap orang tuh, karena dia istilahnya dari zaman old lah gitu ya kan, zaman old. Nah, yang saya maksud itu gini, Anda jangan cepat-cepat setelah pelajaran Paradox of Christ, Anda enggak boleh cepat tersinggung. Boleh nggak Anda tulis itu? Ya. Jadi karena Anda sekarang diberikan satu tools namanya Paradox of Christ. Kalau Anda hanya tahu, Paradox of Christ ini dan sebagainya, itu percuma menurut saya. Yang penting aplikasi dalam hidup kita apa? Jadi pada saat orang melabelkan Anda, entah goblok, lamban, terus apalagi yang lainnya misalnya, kenapa? PA. PA atau apapun gitu ya kan, Anda jangan cepat tersinggung.
pakai logika, ya, kemudian Anda ikutin step-step yang akan saya bagikan di sini. Oke? Ya, itu penerapannya ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang weak sama dengan strong why-nya itu ya. Itu dasarnya tadi saya berikan supaya Anda punya full versionnya ya kan dari awal sampai akhirnya. Nah, coba kita lihat satu kasus di sini ya. Next. Nah, ini mengenai Paulus, tapi sebelum saya masuk dulu kepada cerita Tuhan Yesus. Saya juga pernah sharing di sini, tapi saya mau ulang supaya nempel semua contoh-contohnya ya. Tuhan Yesus pada waktu dia mau disalib gitu ya kan, itu kelihatan weak apa strong ya? Sangat weak ya, maksudnya kok nggak ada perlawanan, kok nggak ada kuasa gitu dan sebagainya, ngerti nggak? Betul nggak? Jadi kalau misalnya kita punya kesempatan ya, misalnya Pak Hendro nih di sini, dia punya pasukan pada saat itu, bisa mengalahkan pasukan tentara Roma pada saat itu, kira-kira akan dilakukan nggak Pak? Akan ya, dilakukan, akan menolong gitu Tuhan Yesus gitu ya. Nah ini yang Petrus lakukan, tapi yang Tuhan Yesus bicara apa sama Petrus? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia bilang begini, di Markus 8 ayat 33, nggak ada di slide ini ya, nggak ada. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kalau manusia gini, kalau melihat Tuhan Yesus seperti itu menderita, cepat-cepat pengennya menolong. Jadi enggak tahu maksudnya apa. Nah sedangkan maksudnya Tuhan Yesus itu adalah dia datang ke dunia memang dengan rencana untuk mati di kayu salib. Tapi manusia belum tentu bisa menangkap. Bahkan murid-muridnya pun termasuk Petrus tidak bisa mengerti maksud ini. Bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan. Nah ini salah satu kita jangan terjebak di dalam apa? Di dalam kita melabel sesuatu karena kita nggak tahu. Belum tentu kita memahami apa maksudnya. Nah, maksud di sini yang kita namakan dengan spiritual. Apa yang dipikirkan oleh Allah, nah itu spiritual. Apa yang dipikirkan manusia itu kedagingan atau flesh. Dan dibilang di dalam Alkitab, spirit dan flesh atau daging itu selalu berlawanan. Selalu berlawanan. Nah, itu yang poin pentingnya ya. Jadi kita lihat di sini. Oke, itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita cerita mengenai Paulus di sini, ya. Paulus di dalam dagingnya ada duri ya, yang nggak bisa hilang gitu ya kan, nggak bisa hilang. Terus Paulus berdoa supaya Tuhan menolong dia mengenyahkan kesakitan itu. Terus dibilang apa di sini? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Coba bayangkan ya, bermegah atas kelemahan. Kemudian supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau kita kuat, ya Tuhan tidak akan campur tangan, betul nggak? Ya, istilahnya gini, kalau kita kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita masih mengandalkan semua kemampuan kita, ya kasih karunia itu tidak kita alami. Ya. Nah, dibilang sini, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Luar biasa ya. Senang loh dan rela di situ. Karena Paulus sudah mengetahui satu kebenaran. Kebenarannya apa? Pada saat dibilang terakhir gini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah pertanyaannya gini, lemah dan kuat ini refer kepada hal yang sama atau enggak? Beda ya? Beda. Lemah ini lemah apanya? Waktu dia di dalam kedagingannya, dia lemah, betul? Jadi lemah di sini berbicara mengenai kedagingannya. Tapi dibilang aku kuat, kuat apanya? Rohnya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi bukan kalau aku lemah fisik maka aku kuat fisik. Bukan itu loh. Konteksnya bukan seperti itu.
Nah, jadi kalau kita dibilangin sesuatu, dilabelin sesuatu sama seseorang, ya kita cari rohnya apa. Nangkap maksudnya? Ya, jadi misalnya kamu bodoh, misalnya gitu. Bodoh ya, maksudnya gitu. Tapi aku tekun loh. Ya, jadi pada saat aku merasa bodoh, pada saat aku merasa kurang, maka aku usahanya akan double, betul nggak? Saya pernah bicara dengan salah satu mahasiswa di sini, Mas di sini, ya kan? Nggak peduli orang bisa pinter gitu ya, kan? Pinter 1 jam dia udah bisa semua gitu, it's okay. Terus problemnya apa? Kamu mungkin harus 3 jam, nggak masalah toh? Jadi hanya masalah waktu. Ya tadi juga kita lihat di dalam permainan anak dan yang koin itu, masalahnya waktu. Dan waktu ini hanya Tuhan yang punya, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, kita jangan terjebak di dalam label yang diberikan sama seseorang. Kamu misalnya gendut, kamu misalnya gitu. Nah coba lihat dong, spiritnya apa gendut? Wah aku tahan loh, aku kuat, tenaganya banyak gitu loh. Ya, jadi Anda tidak pernah akan bisa sakit hati. Itu poin pentingnya. Ya, kalau Anda punya roh yang kuat, roh di dalam yang kuat, roh Tuhan yang kuat di dalam Anda selalu bisa menangkis dan tidak mengizinkan Anda disakiti, Anda membuat tersinggung gitu. Nangkap sini? Tapi kalau Anda tidak pernah punya pola pikir paradox of Christ, kalau Anda dilabelin apa, langsung sakit hati dan marah. Nah ini yang saya mau sampaikan gitu ya. Jadi contohnya bisa yang pertama miskin kaya, tapi sama intinya begini. Ya, jadi hati-hati. Yang Paulus katakan juga sama. Tidak berarti begini, jika aku lemah maka satu hari aku akan kuat. Bukan. Konteksnya adalah lemah di dalam fisik tetapi kuat di dalam roh. Ya, nanti kita lihat di dalam slide berikutnya. Kita lihat gambar ini yang sudah pernah dibagikan di bulan tahun lalu ya. Weak sama dengan strong. Nah, yang menarik di gambar ini, Anda nggak usah baca detailnya apa di situ ya. Saya kasih yang gampangnya aja. Ini semua tradisi yang bebek yang warna biru itu kemana di sini? Ke kanan ya, ke kanan ya. Satu bebek arahnya kemana? Ke kiri. Tapi bukan hanya ke kiri loh, warnanya juga berbeda. Nah itu yang saya mau jelaskan gitu loh. Bukan hanya berlawanan arah, tetapi konteksnya berbeda tadi. Nah ini yang kita harus mengerti pada saat Tuhan Yesus bicara. Pada waktu misalnya gini, yang ini saya juga pernah cerita di sini, mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Dibilang kalau kamu makan buah itu, kamu akan apa? Mati. Nyatanya mati enggak? Enggak. Berarti Tuhan bohong enggak? Yang Tuhan ngomong itu mati secara rohnya, tetapi tidak dijelaskan secara lengkap. Pada saat kamu memakan buah ini, kamu akan mati gitu ya. Nah yang Tuhan maksud adalah rohnya. Tetapi yang manusia pikirkan adalah jasmaninya. Nah ini berbeda dengan yang ngerti ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berbicara atau Tuhan Allah bicara, kita harus mengerti konteksnya. Nah mengerti konteks ini akan menolong kita mengerti keseluruhan daripada kebenaran itu. Ya, oke. Jadi paradoks tidak selalu hanya membalikan, tetapi bisa juga konteksnya berbeda. Satu spiritual, satu natural. Satu spiritual, satu kedagingan. Satu bicara mengenai roh, yang lain berbicara mengenai keinginan daging kita. Oke ya di sini. Jadi kenapa weak sama dengan strong? Nah di dalam Paulus tadi, pada waktu kita lemah, pasti kita mencari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya dia sering ngomong sama Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak pernah mengalami kelemahan di dalam daging, nggak pernah berdoa ya, nggak pernah berdoa minta kesembuhan, minta dilepaskan dan sebagainya, nggak pernah gitu. Nah, makanya Paulus tahu pada saat kita lemah ya secara fisik, maka dia akan kuat secara roh. Nah ini yang kita dibilang why? Karena memang secara firman Tuhan dikatakan roh dan daging itu selalu berlawanan. Gitu ya, ada ayatnya nanti kita lihat. Oke. Nah, sekarang latihan buat kita. Contoh Tuhan Yesus tadi udah ya. Paulus sudah ya. Nah, sekarang masuk ke kita. Oke, lebih praktis kita lihat. Oke, lihat kita. Nah, apakah Anda pernah mengalami ini? Dicela, pernah nggak?
Pernah ya? Dianiaya mungkin sebagian kali ya, mungkin sebagian. Difitnah? Pernah. Terus bagaimana dong Anda harus mengalaminya, mengatasinya? Nah, ketiga ini dilakukan oleh orang, betul nggak? Orang lain kepada kita. Nah, di dalam The Spine itu namanya N atau network. Betul ya? Jadi network ini menyerang sekarang. Menyerang apa? Bisa menyerang P. P itu physical. Physical itu misalnya badan kita apa yang namanya body shaming kalau sekarang, ya istilahnya ya. Nah, dibully gitu ya kan, dibully. Atau dibully secara intelektual, kamu bodoh misalnya gitu. Nah itu dibully secara atau secara emosi gitu kan. Dibully supaya kita marah, tersinggung dan sebagainya. Nah gimana cara mengatasinya? Nah coba kita lihat di ayat berikutnya. Bagaimana cara mengatasi ini? Di Kejadian 2 ayat 7 memang agak aneh, kenapa ayat ini yang muncul ya? Tapi saya mau jelaskan, ini bagus sekali. Jadi pada Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, itu diciptakan dari debu. Dan pada saat menghembus, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang membuat hidup ini apa? Roh Tuhan, spirit, yang tadi kita bilang gitu. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita bisa membangun diri kita sehingga kita bangkit ya, bangkit daripada yang tadi emosi ya atau misalnya intelektual dan sebagainya. Nah, itu kita harus benar-benar menangkap bahwa itu roh Tuhan itu yang memberi kita kehidupan. Oke, di ayat berikutnya kita lihat di dalam gambar berikutnya. Jadi yang hanya bisa menolong kita hanya roh Tuhan. Ya, yang mengembalikan emosi kita, yang membuat kita pintar, yang membuat kita sehat, ya. Itu adalah roh Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat adalah S-nya di sini. Nah, jadi kalau kita dilihat, enggak balik, oke, berikutnya, enggak apa-apa. Nah, membangun manusia roh ini, jadi S ini atau spiritual ini menjadi sangat penting sekali, ya. Nah, artinya membangun spiritual itu mengerti maksudnya Tuhan apa. Yang seperti tadi, jangan sampai kita seperti Petrus gitu. Jadi kita bergerak hanya dengan logika kita, ya. Oke. Nah, membangun arti yang baru berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya dibully tadi gitu kan. Nah, kita harus pinter memberi arti yang baru terhadap bullying itu seperti apa arti yang barunya. Nah, ini berikutnya, ya. Nah, kalau kita dicela, dianiaya dan difitnah, inilah kata firman Tuhan di Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ini adalah kelanjutan daripada khotbah di bukit. Kalau tadi ayat 1 sampai 10, kalau ini 11 sampai 12. Dibilang apa di situ? Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi pada saat Anda dicela, Anda dihina, Anda difitnah, Anda harus ingat ayat ini. Karena kalau Anda ingat ayat ini, maka Anda tidak mati. Tidak mati emosinya, tidak marah. Kenapa? Karena tahu, oh ini maksudnya buat ini. Cuma ada proses sampai ke situ. Jelas nggak? Ya, jadi selalu kita harus menemukan firman Tuhan dulu, karena firman Tuhan itu yang memberi kita kehidupan. Tanpa firman Tuhan ini, kita jangan create sendiri, teori sendiri. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini bullying. Jadi kita kasih arti baru. Coba berikutnya. Jadi bullying itu apa artinya? Bawalah pelajaran hidup yang berguna untuk kamu mampu mengenali pertumbuhan baru yang diperlukan. Maksudnya gini, pada saat kita dibully, berarti ada sesuatu yang dalam diri kita yang menjadi celah orang lain bisa memperlakukan kita secara tidak baik. Betul? Nah, jadi kalau kita dibully berarti gini, oh ada sesuatu dalam diri saya yang harus saya kembangkan gitu. Ya mungkin kita terlalu diam, ya kan? Kita merasa kayak jadi sasaran empuk, ya kan? Dari orang-orang lain, anak-anak lain dan sebagainya. Atau misalnya gini, bodoh kamu, misalnya kenapa? Oh berarti ada sesuatu yang kurang. Mungkin selama ini saya nggak pernah ngomong, ya kan? Nggak pernah berubah. Kalau ditanya diam aja, kalau ditanya diam aja dan sebagainya, gitu. Nah jadi berikan arti yang baru, bukannya tersinggung tapi malah memberi arti yang baru. Dan Tuhan janjikan apa? Sudah ada solusinya seperti yang tadi saya bilang. Sudah ada solusinya. Oke, berikutnya. Demikianlah kalau kita bisa menangkap itu, bisa memiliki habit atau kebiasaan seperti ini, maka kita akan berdiri teguh atau bahasa Inggrisnya stand firm. Kita lihat di berikutnya. 2 slide berikutnya.
Oke, ini pernah dibahas ya, tinggal silakan lihat di video streaming sebelumnya. Tapi yang saya mau maksud ini nih ya, antara spiritual, antara spirit, antara roh dengan natural atau kedagingan itu selalu berlawanan. Jadi kenapa weak sama dengan strong itu sama dengan strong? Kenapa? Karena berlawanan selalu. Jadi kalau kita misalnya terlalu kuat, ya terlalu kuat, kita nggak ada interest untuk hal-hal yang rohani, betul nggak? Kalau kita mengentertain terus mata kita, telinga kita, lidah kita gitu ya, kita entertain terus makanan yang enak, cari kuliner di mana-mana gitu ya kan, atau apa yang bagus, itulah baju, entah tas, entah apa gitu ya kan. Terus saja setiap hari yang dipikirin itu, kita tidak ada interest untuk hal-hal yang rohani. Nah, ini maksudnya gitu. Dan sesuatu yang sifatnya flesh atau kedagingan itu ujungnya apa? Kematian di situ. Dibilang apa di situ? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa nabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Nah, inilah ayat yang mengatakan yang weak sama dengan strong. Why? Karena apa? Karena nature daripada roh dan daging itu selalu berlawanan. Ya, makanya kita mengerti sekarang kenapa Paulus mengatakan demikian. Pada saat aku lemah, aku menjadi kuat. Jelas sampai situ? Oke, ya. Sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara kita memberi arti. Weak sama dengan strong. Next. Berikan kepada Tuhan your weakness and He will give you His strength. Ya. Jadi kalau kita punya kelemahan, kita serahkan sama Tuhan. Nah, Tuhan sendiri yang akan menolong kita, itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Ada istilah kalau di manajemen gini, your weakness is your strength is your weakness. Ya, jadi kalau Anda pintar bicara, misalnya gitu, weakness, strength-nya itu pintar bicara, itu weakness-nya, bisa salah ngomong. Gitu ya. Kalau Anda dibilang, wah diem banget, ya maksudnya itu kamu weakness, tapi itu juga strength-nya kamu. Kenapa? Dengan Anda banyak diam, Anda banyak mengamati, Anda banyak belajar. Bruce Lee mengatakan begini, yang paling harus ditakuti orang itu apa? Orang yang observe, less talk, maksudnya nggak banyak ngomong tapi banyak mengamati. Itu yang harus ditakuti, dia bilang. Ya, itu contohnya. Next, berikutnya. Nah, atau every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in your life. Jadi setiap kelemahan yang kita miliki itu adalah kesempatan untuk Tuhan, untuk apa? Untuk memperlihatkan kekuatannya, gitu ya, kepada kita. Oke. Nah, saya mau tutup dengan satu story ini. Bagus, story-nya lucu. Ya. Ini juga sama. Ini bicara mengenai niat, ya, kita lihat. Ini ada seorang ibu dan seorang anak. Ini bukan anaknya dari ibu itu, bukan. Ya, ini anaknya memang anak kecil, duduk bersebelahan di sebuah kereta api. Dia bilang gini, nak, kita main game yuk, katanya gitu. Gamenya apa? Kamu nanya, ya, kalau saya nggak bisa jawab, saya harus bayar $500. Ya, gede ya $500 itu. Nah, terus saya nanya, kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bayar $5. Dari kalimat begitu aja, Anda bisa menangkap gak spirit daripada orang dewasa ini apa? Apa spiritnya? Sombong. Ya, belum kenal loh, dari dua kalimat ini udah tahu. Nah, itu namanya membangun dunia, membangun manusia roh. Kita itu bisa mengenal maksud niat seseorang mengatakan sesuatu. Ya. Nah, itu hanya bisa kita tangkap dengan apa? Dengan spirit kita. Nah, udah, akhirnya dia lanjut. Dia bilang gini, oke, menurut kamu, dia kasih satu pertanyaan kan si orang dewasanya. Dia bilang aku duluan ya, gini. Dia tanya satu, terus si anaknya nggak bisa jawab. Si ibu itu nanya, kemudian nggak bisa jawab, dia dikasih berapa? $500 kan, $500. Terus si anaknya sekarang kamu yang nanya, dia bilang. Oke, menurut apa katanya binatang yang waktu kecil itu tidak berwarna, pada waktu dia mulai besar dia bersayap,
kemudian pada waktu dia udah tua, ya kan, dia ada tanduknya katanya gitu. Waduh, dia cari di internet tuh sama si orang tua ini ya, dia cari di internet gitu, nggak ketemu jawabannya. Akhirnya dia harus bayar. Terus dia tanya dong sama si anaknya, emang menurut kamu binatang apa? Saya juga nggak tahu, dia bilang gitu. Jadi dia bayar $5 lagi. Jadi secara neto dia dapat 500, tapi ngeluarin 2 kali $5. Jadi dia dapat 490. Nah, niat hati dari si orang tua ini, dia ingin memperlihatkan kecerdasannya. Betul nggak? Dengan dia mengatakan kalau kamu nggak bisa jawab, aku bayar 500. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bayar $5 gitu. Dari situ aja udah kelihatan niatnya apa, spiritnya apa gitu. Nah, di dalam dunia kita sekeliling kita, banyak sekali pembicaraan-pembicaraan model gini. Nah, Anda harus mengembangkan manusia roh Anda untuk mengenali niat dari orang ini itu apa. Maksud daripada orang ini apa. Sehingga apa? Sehingga weak sama dengan strong itu bisa terjadi. Nangkap ya? Jadi jangan Anda disebut bodoh, oh Anda terima aja. Enggak, Anda harus berpikir, ini maksud orang ini apa nih ngomong seperti ini sama saya. Nah, selamat Anda mencoba ya. Selamat Anda mencoba mengenali roh-roh yang ada di sekitar Anda. Kemudian mencari jawabannya di dalam firman Tuhan seperti apa, dan berjalan dengan Tuhan sehingga Anda menjadi manusia yang kuat. Oke, ya, terima kasih.